Sebelum acara webinar ini dimulai, saya ingatkan lagi kepada seluruh hadirin untuk mematikan audio dan mengaktifkan kameranya. Para audiens diperbolehkan untuk makan dan minum selama acara berlangsung. Namun, dimohon untuk tetap mematikan audionya karena acara ini adalah mini webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh hadirin. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, meskipun hati dan pikiran kalian baik. Semoga di hari ini, acara ini dapat berlangsung dengan baik tanpa ada kendala apapun. Yang terhormat, Ibu Mailani Christine, selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami beserta tugas-tugasnya dalam webinar ini. Yang pertama ada Giovanni Delviana Silalahi sebagai pembicara, yang kedua ada Sylvia Triagustin sebagai moderator, yang ketiga ada Riza Fauzan Rifsandia sebagai natulensi, dan saya sendiri, Nazia Rachel, sebagai MC kalian hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas seluruh partisipasi dari para hadirin yang telah menyempatkan waktunya di sini untuk berpartisipasi dalam acara mini webinar kami yang bertemakan Gaya Hidup Remaja dengan judul Remaja Masa Kini. Nah, sebelum kita masuk ke susunan materi, saya ingin memberitahukan tentang susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini. Yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab dan game. Yang terakhir ada penutup. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ada sambutan dari salah satu anggota kelompok kepada Saudara Riza Fauzan Rifsandia. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan di acara webinar kami yang bertemakan Gaya Hidup Remaja yang berjudul Remaja Masa Kini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Pada webinar kali ini, kita akan sharing berbagai informasi seputar hubungan globalisasi dengan remaja, dan seperti apa sih remaja masa kini itu. Berikut pula dampak globalisasi bagi remaja, serta solusi untuk permasalahan yang terkait. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Akhir kata, semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang berlimpah dari webinar kami. Terima kasih dan selamat menikmati webinar kami. Terima kasih kepada Saudara Riza. Oke, langsung saja ke acara yang ketiga, karena durasi yang terbatas juga ya, takut kelamaan di sayanya nanti malah jadi ceramah. Pemaparan materi webinar dengan topik Gaya Hidup Remaja, dengan judul Remaja Masa Kini, yang akan disampaikan oleh Saudari Giovanni Delviana Silalahi. Untuk itu, maka webinar ini akan dipandu oleh Saudari Sylvia Triagustin selaku moderator. Silakan Sylvia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rachel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Bu Mailani Christine selaku dosen mata kuliah Kemampuan Presentasi dan Bicara Publik. Yang saya hormati Saudari Giovanni Delviana Silalahi selaku pembicara webinar kali ini. Yang saya hormati Saudara Riza Fauzan Rifsandia yang telah memberikan sambutan sebelumnya, dan semua teman-teman yang hadir sekalian. Dan selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh kelompok 10 dengan topik Gaya Hidup Remaja yang bertemakan Remaja Masa Kini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Triagustin yang berperan sebagai moderator pada webinar kali ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan inti. Yang pertama, penyampaian materi untuk pembicara kami beri waktu selama 10 menit. Yang kedua, selama pembicara penyampaian materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya.
Baiklah, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari pembicara kita, yaitu Saudari Giovanni Delviana Silalahi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya dan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga partisipasi dari peserta yang sudah dapat hadir bekerja sama di dalam mengikuti webinar kali ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir di kegiatan webinar pada hari ini di dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi dari para hadirin yang telah menyempatkan waktunya sebentar untuk hadir mendengarkan pidato yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, khususnya kita yang hadir pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Giovanni Delviana Silalahi dan saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2020 Telkom University. Saat ini saya akan menyampaikan materi dengan tema gaya hidup remaja di era yang sudah mulai canggih ini, yang kita ketahui dengan era globalisasi. Gaya hidup sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi, karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembang luas pula kepada penerapan gaya hidup oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya remaja. Dalam arti lain, gaya hidup ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi yang menjalankannya, dan hal tersebut pun tergantung bagaimana orang tersebut menjalankannya, menimbulkan dampak positif ataupun negatif. Dan gaya hidup di sini akan dibahas lebih menekankan kepada gaya hidup remaja yang khususnya pada masa kini, karena seperti yang kita lihat bahwa seluruh peserta yang hadir pada webinar kali ini adalah remaja. Pada era globalisasi ini dapat ditemukan banyak sekali teknologi canggih yang dapat digunakan setiap orang termasuk para remaja, diantaranya ada komputer, laptop, handphone, notebook, dan lain sebagainya. Remaja juga cenderung ingin mencoba hal-hal baru yang ia lihat sampai ke tingkah laku, hingga pola pikir, kebiasaan, sehingga sebenarnya tidak diherankan lagi bahwa remaja pada masa kini lebih memiliki pola pikir yang luas, karena zaman sekarang semuanya sudah serba ada. Tinggal kita sebagai remaja ini saja yang harus lebih positif di dalam menggunakan segala sesuatu yang sudah ada ini. Tentu saja globalisasi juga memiliki dua dampak, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif adanya globalisasi. Contoh dari kemajuan teknologi seperti adanya internet yang memudahkan akses komunikasi untuk ajang saling menyapa dan eksistensi remaja melalui situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Artinya remaja menjadi lebih mudah untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda watak, sifat, maupun karakter dengan dirinya sendiri. Karena itu pula remaja sekarang harus benar-benar memilih teman bergaul dan lingkungan untuk tempat ia bergaul. Selain komunikasi, hal positif yang timbul dikarenakan adanya globalisasi juga kita lebih dipermudah di dalam akses informasi dengan cepat dan melalui sumber yang bervariasi. Selain itu, dampak globalisasi yang langsung terasa dan berpengaruh ke diri kita sendiri sebagai remaja adalah lebih mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai remaja yang cenderung ingin melakukan hal baru. Apalagi seperti dikatakan tadi bahwa saat ini remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, dan keinginan tahuan yang tinggi ini dapat menyebabkan remaja semakin termotivasi untuk menjadi lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Saat rasa ingin tahu remaja sudah terpenuhi, maka remaja akan lebih terdorong untuk mengaktualisasikan dirinya. Hal ini pun merupakan bagian dari kebutuhan eksistensi dari remaja. Kemudian setelah dampak positif, ada juga dampak negatif dari globalisasi, yaitu mengenai hilangnya identitas diri para remaja dikarenakan proses mengikuti atau meniru tren asing terus-menerus seperti pop Korea yang kita tahu sedang viral atau sedang trending pada masa kini. Mereka bisa merubah penampilan seperti model rambut, model pakaian, cara berbicara maupun tutur kata, gaya hidup, bahkan lebih menerima budaya-budaya yang dari asing dibandingkan melestarikan budayanya sendiri. Selain itu juga banyak kebiasaan remaja yang kini terbentuk karena pengaruh globalisasi. Contohnya ketika kita bangun tidur, yang lebih sering kita cari pertama kali adalah handphone. Biasanya kita mengecek media sosial atau mengecek apapun yang di dalam handphone karena memang sudah menjadi kebiasaan remaja. Dan satu lagi hal yang sangat dan paling penting, tetapi sangat disayangkan sebagai akibat dari globalisasi adalah banyak kasus yang terjadi pada masa remaja yang dinilai sudah sangat tidak wajar akibat dari mengikuti budaya barat tadi. Contohnya adalah kasus narkoba, free sex, tindakan bullying, dan lain-lain. Masalah tersebut pada dasarnya dikarenakan remaja sangat rentan terhadap perubahan sikap yang cenderung tidak stabil, dan juga dikarenakan adanya rasa ingin tahu yang tinggi atau ingin mencoba segala sesuatu yang baru. Dan ternyata kasus yang sering terjadi di remaja ini adalah
adalah akibat dari ketika remaja merasa memiliki masalah atau merasa dirinya sedang terpuruk, mengalami suatu pergumulan sehingga ia benar-benar putus asa. Dan ketika remaja sedang benar-benar putus asa, ia akan lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif seperti dari lingkungan pertemanan atau dan lain sebagainya. Kemudian ia bisa mencoba untuk narkoba, tetapi kemudian menyesal. Nah, sikap labil dari remaja inilah yang sering sekali membuat remaja jatuh ke dalam kejahatan. Selain itu juga pada zaman sekarang, banyak gaya pacaran remaja yang justru dinilai tidak wajar, dan ini sering sekali menjurus ke arah seksual, seperti yang di dalam foto ini. Ini adalah salah satu akibat dari kita sebagai remaja yang terlalu menerima budaya-budaya yang kita lihat dari berbagai media. Dan remaja sekarang juga cenderung sulit untuk menerima saran maupun kritikan dari orang lain, terutama orang tua, karena menganggap apa yang dilakukannya adalah benar dan modern. Kemudian juga dia menganggap bahwa zaman orang tua dengan zaman kita berbeda, sehingga ketika orang tua sudah menasihati, ia akan menganggap hal yang demikian. Kemudian selain kasus narkoba dan pacaran yang berlebihan, ada juga salah satu tindakan yang saat ini semakin sering terjadi di masa remaja sebagai akibat dari globalisasi, yaitu tindakan bullying yang dilakukan di media sosial yang disebut dengan cyberbullying. Seperti pada gambar ini. Contoh dari aksi cyberbullying ini sendiri seperti memposting foto atau video memalukan tentang seseorang tanpa seizin orang tersebut, atau juga mengirimkan pesan yang menyakitkan atau berbau ancaman kepada orang lain, bahkan meniru atau mengatasnamakan orang dan membuat foto profilnya kepada foto profil orang lain. Nah, sebenarnya apa sih kenapa tindakan seperti ini bisa terjadi kepada kita dan bagi remaja? Faktor-faktor yang sering terjadi dan menjadi alasan tindakan cyberbullying terjadi adalah ingin ikut-ikutan, iseng, ingin melampiaskan perasaan atau emosi, atau juga hanya sekedar ingin mencari hiburan semata supaya dirinya mendapatkan notis atau perhatian dari orang lain. Tindakan cyberbullying ini sebenarnya merupakan akibat yang fatal yang terjadi karena pengaruh globalisasi di masa remaja. Karena semakin tinggi suatu teknologi dan zaman, maka tindakan kejahatan seperti ini pun akan semakin merajalela. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ternyata banyak dampak yang diakibatkan oleh globalisasi bagi remaja, baik itu positif maupun negatif. Dan langkah yang dapat kita ambil sebagai remaja yang hidup di era ini adalah kita boleh merasakan perubahannya, tetapi dengan catatan ambil hal yang positif dan membuang semua hal yang negatif. Artinya kita sebagai remaja harus cerdas di dalam memilih dan menyaring kira-kira mana dan apa yang bisa mencerminkan kita sebagai remaja yang berkarakter cerdas dan berpotensi sebagai anak bangsa. Kemudian metode yang dapat kita lakukan untuk melewati era globalisasi dengan baik adalah kita perlu menyeleksi budaya asing yang masuk ke budaya kita. Mungkin memang benar kalau budaya mereka yang kita lihat adalah hal yang wajar bagi mereka, tetapi perlu diingat lagi bahwa budaya kita dengan budaya mereka adalah berbeda, sehingga otomatis kita pun memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mereka. Dan sebagai remaja yang hidup di dalam zaman modern, tetaplah bijak di dalam menyikapi perkembangan teknologi. Bukan berarti menggunakan teknologi baru itu dilarang, tetapi kita tetap harus pandai di dalam memilih informasi dan menggunakan teknologi sebaik-baiknya, supaya tidak terjerumus ke dalam informasi dan pengguna salah. Jangan sampai teknologi kita mengalami kemajuan. Saya rasa demikian saja informasi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan dapat kita terima dan bermanfaat bagi kita semua. Dan harapannya kita dapat semakin sadar untuk semakin bersikap bijak di dalam menghadapi era globalisasi, termasuk kita para remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih kepada Saudari Giovanni yang telah memaparkan materi yang sangat menarik. Acara selanjutnya kami akan mengadakan jawab, tetapi akan kami batasi hanya 2 orang saja karena keterbatasan waktu. Kepada penanya pertama, dipersilakan. Oke, baik. Pertanyaan dari Muhammad Fikriansyah, yaitu saya bacakan ya. Di masa pandemi sebelum kuliah, menurut kalian lebih banyak dampak positif atau negatifnya? Silakan kepada Giovanni untuk menjawabnya. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Fikri atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab ya. Menurut saya dampak yang lebih ada pada masa pandemi ini sebagai akibat dari adanya globalisasi yaitu dampak negatif.
kalau sebelum adanya perkuliahan. Kenapa saya berani berkata lebih banyak dampak negatif? Dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa selama pandemi kita ada di rumah dan kita dibatasi untuk keluar rumah. Jadi ketika kita berada di rumah, yang biasanya dan selalu kita lakukan adalah mengecek handphone. Apalagi di situ keadaannya kita belum memasuki kuliah, sehingga kita lebih sering mengecek media sosial atau lain sebagainya yang kita lakukan di handphone atau smartphone atau gadget kita. Nah, kemudian ketika kita sudah mengecek media sosial, sering sekali orang-orang akan mengupload foto atau video, dan ketika video yang kita lihat tersebut tidak sesuai dengan pandangan kita atau yang menurut kita salah, kita bisa saja langsung menghujat mereka melalui pikiran kita. Misalnya, aduh nggak bagus, videonya kok diupload sih, nggak cocok, jelek gitu misalnya. Nah, ketika kita melihat komentar, mungkin ketika kita mendapatkan satu komentar saja yang sudah mewakili perasaan kita, kita mau ikut-ikutan komentar seperti, oh iya benar banget, ya dia jelek, ternyata dia gini, dia gitu. Nah, menurut saya ini adalah dampak dari bullying yang dilakukan pada pandemi ini, khususnya karena era globalisasi. Oleh karena itu, saya berani mengatakan bahwa ini adalah salah satu dampak yang sangat negatif yang ada di pandemi, karena sering terjadi cyberbullying, contohnya bukan hanya kepada teman-teman kita, tetapi juga hal ini berlaku kepada selebgram, bahkan artis, yang sudah banyak korban cyberbullying karena efek globalisasi ini, khususnya di masa pandemi. Terima kasih, itu Baik, saja jawaban. Terima kasih kepada Saudari Giovanni yang telah menjawabnya, dan kepada Saudara Fikri yang telah bertanya. Selanjutnya penanya kedua dipersilahkan. Boleh, Ramzi, silakan bertanya. Jadi gini ya Kak Gio ya. Tadi di materi yang Kak Gio sampaikan ada pernyataan bahwa memakai foto orang merupakan sebuah kesalahan dalam bermedia sosial. Bukankah ketika kita mengupload foto ke media sosial itu sudah menjadi resiko dikarenakan sudah menjadi konsumsi publik? Menurut Kak Gio sendiri tanggapannya gimana sih? Makasih Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Ramzi. Saya akan langsung melemparkan pertanyaan ini kepada Saudari Giovanni untuk menjawabnya. Silakan, Gio. Baik, terima kasih juga Saudara Ramzi atas pertanyaannya. Dan menurut saya, memakai foto orang lain di akun kita itu juga merupakan dampak dari cyberbullying, yang artinya juga dampak negatif sebagai akibat adanya globalisasi. Kenapa saya berkata seperti itu? Bahwa kita tahu bahwa tidak semua orang menyukai kalau fotonya dipajang atau fotonya dijadikan sebagai gambar akun orang lain, apalagi itu akun orang yang tidak kita kenal. Karena seperti kita tahu bahwa zaman sekarang kejahatan bisa saja terjadi. Contohnya seperti fetis yang kemarin sangat viral, kita juga tidak tahu apa awal dari tindakan tersebut, apa awal niatnya, bagaimana dia melakukan tindakan tersebut, sehingga orang tidak tahu bahwa dia ternyata akan dilakukan hal seperti itu, hal seburuk itu. Nah, ini bisa saja terjadi kepada hal seperti yang tadi dibilang Ramzi. Bisa saja awalnya niatnya hanya memang menjadikan foto itu sebagai sampul akunnya, tetapi kita juga tidak tahu apa niat terselubung di balik itu, dan untuk menjaga-jaga lebih baik hal itu tidak diwajarkan. Jangankan kita sendiri, artis juga banyak yang tidak mau atau tidak suka fotonya dijadikan foto akun orang lain, dikarenakan menghindari hal-hal tersebut terjadi kepada dirinya. Karena seperti yang kita tahu juga, niat orang saat ini juga berbeda-beda, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita baca, apalagi melalui media sosial yang sangat sulit untuk melihat bagaimana karakter orang tersebut sebenarnya. Jadi menurut saya itu memang adalah salah satu dampak akibat efek globalisasi, yaitu dampak cyberbullying. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan kepada Saudari Gio yang sudah menjawab. Kali ini berikan saya kesempatan untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan di atas. Bicara tentang remaja memang tidak akan ada habisnya, karena fase remaja adalah fase yang digunakan manusia untuk mencari jati diri sehingga
secara emosi dan pendirian masih sangat labil. Apalagi di kondisi zaman yang seperti ini, sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan karakter para remaja, baik dalam gaya hidup maupun moral. Jadi, agar dapat menjadi remaja masa kini yang baik, tidak ada salahnya kita meniru mode bangsa barat atau menciptakan sesuatu hal yang baru, namun kita tidak bisa semerta-merta meniru, mengambil, mencontoh, atau menciptakan sesuatu tanpa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila kita mampu memfilternya dengan baik, maka kita akan menjadi remaja masa kini yang unggul. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Saudari Gio dan Saudari Silvi atas penjelasannya. Para hadirin sekalian, tidak terasa bahwa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, notulensi, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga materi seminar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.